Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya masuk kepada sesi terakhir dari pembahasan atau tema yang berjudul Uhud, saksi ada sabar yang tak bertepi. Sekedar mengingatkan kembali barakallahu fikum bahwasanya di sesi yang pertama kita telah membahas bagaimana itu kesabaran, dan memang kesabaran itu tidak ada batasnya, tidak ada tepinya, melainkan kematian. Kalau kita sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti selesai perjuangan kita terhadap kesabaran. Saatnya kita untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tingkat kesabaran kita dalam menghadapi berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, dan pada sesi yang kedua kita telah bawakan barakallahu fikum tentang kisah perang Uhud, ya, di mana ya, tidak ada kesabaran yang luar biasa. Tentunya kesabaran itu sangat berat, tapi di antara puncak beratnya rasa sabar tersebut khususnya yang dialami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in ada di perang Uhud. Bahkan kita telah sebutkan Allah Subhanahu wa taala sampai menghibur ya kaum muslimin ketika itu barakallahu fiikum yang sangat berat menghadapi kondisi tersebut. Nah, ya, sehingga ikhwani fi din rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, ya, jalan kisah perang Uhud telah kita sebutkan pada sesi yang kedua tadi, dan pada sesi yang kali ini barakallahu fikum, dan ini menjadi sesi terakhir dari pembahasan ini barakallahu fikum, kita akan sebutkan bagaimana ungkapan-ungkapan ya, yang muncul dari buah kesabaran Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajma'in ketika baik dalam medan Uhud maupun setelah perang Uhud barakallahu fikum. Nah, baik. Kita akan mulai ikhwani fi din rahimani rahimakumullah dari momen cuplikan kisah tentang kesabarannya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, disebutkan barakallahu fikum ya, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam ini setelah selesai perang Uhud ya, Rasul alaihi salatu wassalam berdiri di sisi jenazah pamannya Hamzah barakallahu fikum. Nah, yang kondisinya ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, kondisi jenazah pamannya Hamzah tidak usah lagi ditanya bagaimana keadaannya. Sudah termutilasi. Hidungnya sudah hilang, kupingnya sudah hilang. Barakallahu fikum. Nah, ya, mungkin matanya sudah dicongkel, bahkan dadanya dibelah dan diambil jantungnya. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat Hindun ketika itu saking murkanya kepada Hamzah, nah, beliau membelah ya dadanya Hamzah dan mengambil jantungnya dan coba memakannya, tapi dia tidak mampu. Saking bencinya kepada Hamzah ini barakallahu fikum. Nah, ya. Artinya tidak lagi dilihat bagaimana keadaan Hamzah barakallahu fikum. Nah, sekarang coba bayangkan antum ya, Hamzah di sisi Nabi alaihi salatu wasallam itu sudah seperti sahabat dekat
ya, bahkan seperti abang, ya barakallahu, karena selisih Hamzah dengan Rasul alaihi wasallam itu kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun saja, walaupun beliau paman. Ya, kadang kita ada kan seperti itu kan, kita sama paman usianya beda sedikit, atau bahkan ada ponakan yang lebih tua daripada pamannya. Ya, sehingga ini teman main sejak dulu. Ya barakallahu fikum. Nah, sudah sahabat, ya, punya hubungan nasab. Ya, bayangkan barakallahu fikum ketika melihat jenazah saudaranya, pamannya, sekaligus sahabatnya yang sudah tidak berbentuk lagi seutuhnya, barakallahu fikum. Kalau luka-luka jangan ditanya. Ya, sudah memenuhi tubuhnya. Telinga dan hidungnya pun tidak lagi ada menempel di wajahnya. Nah, maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdiri di jenazah, di sisi jenazahnya Hamzah, beliau berkata, "Lan asaba bimithlika abada." Tidak akan pernah menimpaku musibah seperti engkau, wahai Hamzah. Nah, artinya apa? Harusnya, ya, yang jadi bahan barakallahu fikum kebencian, ungkapan kebencian kaum muslimin adalah Rasul alaihi wasallam. Ya, karena memang misinya hanya membunuh Rasul alaihi wasallam. Ya, tapi Hamzah barakallahu fikum, ya, disebabkan karena pembelaannya kepada Rasul, perjuangannya kepada Islam, dia harus bernasib seperti ini, barakallahu fikum. Nah, jadi Rasul seolah-olah ingin mengatakan, harusnya aku yang ada di posisimu, karena mereka mengincarku, mencariku dan ingin membunuhku, tapi engkau telah berjuang untukku, untuk Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian barakallahu fikum, beliau melanjutkan, ma waqaftu mawqifan qad aghyaba ilayya min hada. Tidak pernah aku berdiri pada suatu posisi yang lebih membuatku marah dan sedih daripada posisi ini. Ya, antum bisa bayangkan barakallahu fikum, Nabi melihat jenazah, ya barakallahu fikum, saudaranya, sahabatnya, barakallahu fikum. Ini sudah mulai datang hawanya Nabi alaihi wasallam, emosinya Nabi alaihi wasallam, yaitu kemarahan. Nabi pada dasarnya manusia biasa. Ya, pada dasarnya beliau manusia biasa, punya emosi, punya amarah, punya kesedihan. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian thumma qala ja'ani Jibril fa akhbarani an Hamzah ibn Abdul Muttalib maktubun fi ahli samawati sab'a. Kemudian beliau bersabda, telah datang kepadaku Jibril dan memberitahuku bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib tertulis di kalangan penduduk 7 langit. Pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi alaihi salatu wasallam. Diwahyukan, Jibril datang mewahyukan, artinya engkau jangan marah dan bersedih hati. Ini termasuk penduduk 7 lapis langit. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Hamzah bin Abdul Muttalib asadullah wa asadu rasulihi. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah singanya Allah dan singa Rasulnya. Perjuangan, pengorbanan, darah beliau bertumpah barakallahu fikum untuk membela Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita coba bayangkan singa, kalau sudah mamuk dia barakallahu fikum, ya, menggigit seseorang, ya, dengan cengkraman menggigit kita, walaupun ditusuk, nggak mau lepas dia, sampai orang yang menusuk sampai mati di bawah, atau dia yang mati. Ya, kalau sudah buas dia, sudah lapar dia, singa itu barakallahu fikum mencengkram dia, walaupun ditusuk beberapa kali, ya, selama dia masih kuat mencengkram, nggak akan dia lepas itu mangsanya. Di mangsa itu yang mati atau dia yang mati. Itulah singa barakallahu fikum. Dan seperti itulah Hamzah bin Abdul Muttalib, singanya Allah dan singa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian barakallahu fikum, An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu
anna Allah azza wa jalla anzala fi dhalika min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawli ashabihi. Dan sebuah riwayat ini dari kami ambil periwayatannya baik dari Sirah Ibn Hisham, Tafsir Ibn Kathir, Barakallahu fikum, Al-Bidayah wa Nihayah, kita kumpulkan biar terangkum dalam satu kisah. Nah, kemudian Khalifatul Rahimahullah Rahimahullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terkait dengan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam dan ucapan para sahabatnya, yaitu ingin membalas perlakuan mutilasi pada mayat-mayat kaum muslimin. Jadi ketika itu para sahabat juga bangkit emosinya, ingin membalaskan dendam, tidak bisa seperti ini. Ya, perang ya perang, mati ya itu memang ya konsekuensi dari peperangan, tapi memutilasi ini tidak pantas dilakukan seperti ini. Barakallahu fikum. Ingin menuntut balas. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat An-Nahl di ayat 126 sampai 127. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi." Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. Wala in sabartum lahum wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tetapi jika kalian bersabar, maka sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kesabaranmu itu hanyalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan alaihim, janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka. Wala taku fi dhaiki mimma yamkurun, dan janganlah engkau berada dalam kesempitan karena tipu daya mereka. Barakallahu fikum. Turun ayat ini ketika Nabi emosinya sudah akan memuncak. Ya barakallahu fikum. Maka turunlah ayat ini sudah ingin menuntut balas untuk memutilasi juga mayat-mayat musyrikin, atau nanti di suatu perang kami akan membuat mutilasi mereka. Nah, maka turunlah ayat ini. Akhirnya barakallahu fikum, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fa'afa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naha 'anil muthlah. Ketika turun ayat ini seolah sebagai penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul pun memaafkan dan beliau melap dari perbuatan memutilasi. Maka sejak saat itulah hukum larangan mutilasi itu ditegakkan. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini sisi kesabaran Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Ya, coba kita ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, orang tua kita diperlakukan demikian, barakallahu fikum. Nah, bahkan ya enggak usah bunuh-bunuhan, dikata-katain saja. Ya, kita marah. Ya, bapakku itu, ayahku itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tapi orang yang bijak pasti akan melihat dulu suasana. Barakallahu fikum. Tidak semua kejahatan dibalas dengan kejahatan, dan bahkan tidak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan, tidak. Tapi memang ada, apabila ada qisasnya, maka itulah yang kita pegang, karena qisas adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah di antara gambaran-gambaran kesabaran itu, dan itu ada pada Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjut kepada cuplikan kisah dari seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Rabi'. Beliau juga pelaku perang Uhud. Siapa Sa'ad bin Rabi'? Kalangan Ansar yang pernah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Yang beliau ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf tidak segan-segan menawarkan, memberikan sebagian, bukan seperempat, sebagian hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Dan tidak sampai di situ, beliau juga meminta Abdurrahman bin Auf, nabar istri, bahwa saya punya 2 istri, silakan kamu nabar, lihat ya, mana yang kamu suka, saya akan ceraikan dia, dan selesai masa iddahnya kau akan nikahi dia. Masya Allah, barakallahu fikum. Artinya apa? Perhiasan dunia tidak ada harganya
di sisi para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada harganya. Ya. Istri-istri itu adalah perhiasan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, harta-harta anak-anak itu perhiasan. Tapi apabila sudah dihadapkan dengan pilihan, ya, bertahan menikmati perhiasan dunia atau al-jannah, maka tentu seorang yang akyas, seorang yang cerdas, pasti dia tidak menimbang-nimbang terlalu lama, segera dia mengatakan al-jannah wal jannah wal jannah. Nah, maka Sa'ad bin Rabi, ikhwan fiddin rahimakumullah, kisahnya sebagai berikut. Wa faraghan nasu liqatlahum, orang-orang pun telah selesai dalam mengurusi orang-orang yang terbunuh di antara mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rajulun yanzuru li afa'alat Sa'ad bin Rabi. Nah, Rasul pun bertanya. Rasul lagi cari-cari, ini sudah selesai. Ya, terhadap Hamzah. Orang yang dicari yang kedua oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka beliau ada seorang lewat. Siapakah yang mampu mencarikan untukku apa yang terjadi dengan Sa'ad bin Rabi? Mana Sa'ad bin Rabi? Apa yang terjadi pada dirinya? Tolong carikan info kepadaku. Tolong carikan bagaimana keadaan Sa'ad bin Rabi sekarang ini. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, beliau pun bertanya, afil ahya'i huwa am fil amwat? Apakah dia termasuk di kalangan orang-orang yang masih hidup ataukah dia termasuk di kalangan mayat-mayat yang sudah mati? Apakah Sa'ad bin Rabi masih hidup atau sudah mati? Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, faqala rajulun minal ansar, ada seorang ansar yang berkata, ana anzuru laka ya Rasulullah ma fa'ala Sa'ad. Aku yang akan mencari untukmu wahai Rasulullah apa yang sedang dilakukan oleh Sa'ad. Bagaimana keadaannya Sa'ad? Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, fantalaqa wa wajadahu jarihan fil qatla wa bihi ghanam. Ia pun akhirnya menemukan, ya, Sa'ad bin Rabi. Setelah cari kemana-kemana, rupanya menemukan Sa'ad bin Rabi dalam keadaan terluka parah. Ya, terbaring, terluka parah. Belum meninggal rupanya. Ya, barakallahu fikum. Dalam keadaan terluka parah di antara orang-orang yang terbunuh. Ya, terluka parah di antara orang yang mati. Makanya enggak ketahuan. Ya, rupanya Sa'ad bin Rabi masih hidup. Ya, wa bihi ghamam. yakni beliau ini masih memiliki sisa nafas. Hembusan nafas akhir, sakaratul maut, mendekati sakaratul maut. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka fakultu lahu, maka laki-laki ini pun berkata kepada Sa'ad bin Rabi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an anzura afil ahya'i anta am fil amwat. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruhku, memerintahkanku untuk melihat, mencari apakah engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang masih hidup ataukah engkau di kalangan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, barakallahu fikum. Maka apa jawaban Sa'ad bin Rabi dengan barakallahu fikum nafas yang sudah tersengal-sengal, udah berat. Ya, barakallahu fikum. Nah, tentunya kalau luka-luka nggak usah ditanya lagi sudah. Ya, itulah kekejian yang dilakukan oleh musyrikin. Ya, jatuh kita, ya, di berusaha untuk dimutilasi, dicincang-cincang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, namun Sa'ad bin Rabi masih terselamatkan daripada mutilasi, cuman tubuhnya sudah begitu banyak dengan luka-luka dan nafasnya sudah berat. Ya, barakallahu fikum. Maka kata beliau, qala ana fil amwat. Aku termasuk orang-orang yang akan mati. Nah, akan meninggal dunia, barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fa ablighu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni salam. Masya Allah. Beliau mengatakan, maka sampaikan salamku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong kirim salam kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qala lahu, ya,
dan katakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, inna Sa'd bin Rabi' inna Sa'd ibn Rabi' yaqul lak, sesungguhnya Sa'd bin Rabi' mengucapkan sebuah pesan kepada Rasul alaihi wasallam, sampaikan ucapan ini kepada Rasul alaihi wasallam. Kata beliau, jazakallahu anna khaira ma jaza nabiyyan an ummati. Beliau mengatakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik balasan yang diberikan kepada seorang nabi dari umatnya. Ini ungkapan berterima kasihnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dulu bergelimangan kekufuran, yang seorang hamba yang dulu enggak faham mana jalan menuju surga, seorang hamba yang barakallahu fikum tersesat di kegelapan dunia. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam datang membawa cahaya itu, membawa cahaya ilmu, membawa cahaya barakallahu fikum jalan yang terang benderang menuju jannahnya Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ucapan melainkan jazakallahu khairan ya Rasulullah. Ucapan terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan kepadamu ya Rasulullah. Yang ini datang, salam ini datang dari umatmu kepada seorang nabinya, barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah itu, fa'abliqum salam. Ya. Kemudian kau sampaikan salam kepada kaumku, yaitu Ansar. Barakallahu fikum. Nah, wa qul lahum, dan sampaikan kepada mereka, inna Sa'd bin Rabi' yaqulu lakum, sesungguhnya Sa'd bin Rabi' berkata kepada kalian. Sa'd bin Rabi' salah satu orang yang didengar ucapannya oleh kalangan Ansar. Nah, tokoh. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, sampaikan kepada mereka, kepada kaumku, innahu la udra lakum inda Allah in khalasa ila nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam wa minkum ainun tadrib. Beliau mengatakan, tidak ada alasan bagi kalian wahai kaumku, ya, di hadapan Allah. Tidak ada alasan bagi kalian di hadapan Allah. Bila sampai terjadi sesuatu pada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, sementara di antara kalian masih ada mata-mata yang berkedip. Barakallahu fikum. Artinya pesan Sa'd bin Rabi', enggak ada uzur bagi kalian nanti di hadapan Allah. Kalau sampai Nabi kalian tersakiti, kalau sampai Nabi kalian barakallahu fikum susah, kalau sampai Nabi kalian tersentuh oleh musyrikin, tidak ada alasan bagi kalian nanti di hadapan Allah sementara mata-mata kalian masih berkedip, kalian masih hidup, kalian masih menyaksikan Rasul alaihi salatu wassalam terluka, tersiksa di hadapan mata kalian. Tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah. Tidak ada alasan bagi kalian di hadapan Allah ketika Allah mempertanyakan, kenapa kalian tidak menolong Rasul kalian? Padahal kalian masih hidup, mata kalian masih berkedip. Nah, barakallahu fikum. Ini pesan Sa'd bin Rabi' kepada kaumnya. Pertama, dia berterima kasih kepada Rasul telah membawa dia kepada hidayah, membawa dia kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini faedah ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimankumullah. Ya, kita doakan orang-orang yang dulu pernah membawa kita kepada jalan sunnah, menunjuki kita jalan sunnah. Ya, walaupun dulu kita menjadi musuh sunnah, ya, kemudian berkat tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah dan sebab teman kita ini, orang ini barakallahu fikum, maka doakanlah dia selalu. Karena tentunya kalau tidak ada sebab dia barakallahu fikum, mungkin kita masih tersesat di atas kebid'ahan, di atas kesyirikan wa iyadu billah. Sa'd bin Rabi' mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Dan dia masih juga berpesan, berkesempatan berpesan kepada barakallahu fikum kaumnya, jangan sampai kalian melupakan Rasul kalian.
Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kalian masih hidup, belalah dia, tolonglah dia, jagalah dia. Ini pesan seorang yang sudah akan mendekati kematiannya. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, beliau mengatakan, "Thumma lam ambit hatta mat." Kemudian tidak lama setelah itu, Sa'ad bin Rabi' pun menghembuskan nafas terakhirnya yang memang sudah sangat berat. Ya. Beliau pun syahid. Kalau untuk para sahabat jangan ragu mengatakan mati syahid. Ya, barakallahu fikum. Kalau untuk selain para sahabat, semoga Allah wafatkan dia dalam keadaan syahid. Doakan. Tapi para sahabat jangan ragu. Mereka penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka teladan, itulah para syahid itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, maka Sa'ad bin Rabi' pun meninggal dunia. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu khabarahu. Lalu aku kembali, laki-laki tadi kembali kepada Rasul alaihi salatu wasallam dan menyampaikan berita itu kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Masya Allah. Di saat detik-detik terakhir, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala masih berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan dia daripada kegelapan menuju cahaya iman, menuju cahaya sunnah. Barakallahu fikum. Dan mengingatkan saudara-saudaranya, kaumnya, agar tetap istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Maka mungkin hari ini ada orang tua kita yang pernah berjuang untuk menghidupkan dakwah tauhid was sunnah. Maka jangan lupakan kita untuk mendoakan beliau-beliau, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang berikutnya yang juga ikut dalam perang Uhud, yaitu Anas bin Nadhr. Ya, Anas bin Nadhr. Nah, Anas bin Nadhr, ikhwani fiddin rahimani rahimullah, beliau tidak sempat ikut dalam perang Badar. Ya. Beliau tidak sempat ikut pada perang Badar. Maka beliau pernah berjanji. Ya. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Law sya'allahu an yushrikani fil qitali ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yarayanna Allahu ma af'al." Seandainya Allah Subhanahu wa taala, ini belum terjadi perang Uhud. Seandainya Allah memberi kesempatan kepadaku untuk ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan nanti. Ini tekadnya. Ya. Tentunya barakallahu fikum, dia sangat barakallahu fikum, na'am. Ya. Ingin membuktikan dirinya sebagai seorang hamba yang jujur keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia sangat menunggu kalau ada jihad berikutnya. Ya, aku berjanji akan bergabung dengan pasukan Rasulullah SAW dan Allah akan lihat apa yang aku lakukan di sana nanti. Ya, barakallahu fikum. Nah, lalu terjadilah perang Uhud, sebagaimana telah kita ceritakan. Barakallahu fikum. Nah, maka di antara yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr dalam perang Uhud, barakallahu fikum, beliau ini orang yang membangkitkan semangat kaum muslimin yang hampir menyerah saat mendengar berita Rasulullah SAW wafat. Ya, barakallahu fikum. Jadi ingat, ketika terdengar informasi, teriakan bahwasanya Muhammad qad qutil, Muhammad qad qutil, Muhammad telah mati, Muhammad sungguh telah mati. Ya. Terbagi tiga kan pasukan itu, kaum muslimin sikapnya, ada yang terus berjuang, ada yang kebingungan mau kemana, ada yang memang mundur, keluar daripada medan jihad. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Nah, bagi orang-orang yang kebingungan ini, kebingungan itu disebutkan dalam sebuah riwayat, ada yang sedang duduk termenung, ya barakallahu fikum, enggak maksudnya shock. Ya. Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ketika itu barakallahu fikum, Anas bin Nadhr mengatakan, "Ma yujlisukum?" Ya, apa yang membuat kalian terduduk? Apa yang membuat kalian terduduk? Ini perang masih berlangsung.
Ya, nah. Kalau mereka pun menjawab, qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah terbunuh. Ya barakallahu. Maka beliau mengatakan, faqala ma tasna'una bil hayati ba'da. Lalu kalau Nabi Muhammad barakallahu sudah mati, kamu mau ngapain kalau tetap masih hidup? Mau ngapain? Ya. Nah, kalau tidak ada beliau, kamu tuh mau ngapain? Ya. Apa yang kamu lakukan kalau Nabi Muhammad sudah meninggal dunia? Ya, barakallahu. Ya, kemudian beliau melanjutkan, qumu, ya, famudu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qumu famudu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah dan matilah di atas apa yang beliau mati di atasnya. Apa yang membuat kalian duduk? Terus kalau Nabi sudah meninggal, mau apa kalian? Bangkit, bangkit dan matilah sebagaimana Rasul mati di atas perang ini. Bangkit dan matilah, mengikuti jejak Rasul alaihi salatu wasallam. Ngapain hidup di dunia? Itu apa lagi hidup di dunia? Ya. Karena orang yang kita cintai selama ini sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo nyusul. Ya barakallahu fikum. Ya. Kemudian ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Thumma istaqbala al-qaum, lalu ia maju menghadapi musuh. Ya. Falaqiyahu Sa'ad bin Mu'adz duna Uhud. Faqala Sa'ad. Jadi setelah dibilang bangkit, bangun, matilah. Ya kalian di atas kematian Rasul alaihi wasallam. Ikut mati bersama Rasul, apa yang kalian tunggu? Maka ketika itu langsung Anas bin Nadhr masuk, ya perjalanan mau masuk ke peperangan Uhud barakallahu fikum. Ya, sedang terjadi peperangan di situ. Nah, kemudian ketika di jalan itu beliau ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian Sa'ad bin Mu'adz ya menyambutnya di dekat Uhud. Sa'ad bin Mu'adz juga masih berperang, ikut berperang. Dan melihat Anas bin Nadhr sudah ikut bergabung. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, "Ana ma'ak ya Anas. Ana ma'ak, aku bersamamu wahai Anas." Ikut juga barakallahu fikum. Qala Sa'ad, maka Sa'ad pun berkata barakallahu fikum, "Na'am, fastaqbala Anasul qaum falam astati an asda'a ma sana." Anas maju menghadapi musuh, tetapi aku tidak mampu melakukan apa yang ia lakukan. Maksudnya barakallahu fikum, aku melihat Anas begitu hebat barakallahu bertarung dengan musuh. Nah, ya barakallahu, yang aku enggak punya skill seperti itu. Ya. Hebat betul dia, betul-betul berlingas. Barakallahu fikum ketika masuk ke tempat musuh. Nah, ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah faqala, ya sambil berperang dia masih mengatakan ya Sa'ad. Wa fi lahdun ya Aba Amr. Wahai Aba Amr, itu Sa'ad bin Mu'adz barakallahu fikum. Wa hal li rihil jannah. Wah, lirih jannah. Wah, kata beliau, barakallahu, sungguh harum bau surga, sungguh bau harum surga. Ya, barakallahu, ini masih bertempur ini, masih ngomong seperti itu, mau bangkitkan semangat kaum muslimin, barakallahu, khususnya Sa'ad bin Mu'adz yang ada di sekitar beliau, alaihissalam, radhiyallahu ta'ala. Nah, kemudian Anas melanjutkan, wa rabbin nadhr inni la ajidu rihaha min duni Uhud. Ya. Demi Rabbnya an-nadhr, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, aku benar-benar merasakan harumnya surga dari balik Uhud. Ya, Masya Allah. Aku benar-benar merasakan wanginya aroma surga dari balik Uhud itu, barakallahu fikum. Masya Allah. Lagi-lagi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Uhud sampai hari ini dialah makhluk yang mempersaksikan perjuangan itu. Masih ada sekarang. Masih ada sekarang Uhud itu, bunuh Uhud itu. Ya, kalau dia bisa bercerita, dia akan menceritakan bagaimana perjuangan para sahabat itu dengan sedetail mungkin. Uhud menyaksikan barakallahu fikum, yang mana nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang berjuang dengan jujur. Ya barakallahu fikum, di bawahnya, di sisinya.
Ya, barakallahu. Di bawah dia. Jadi perang Uhud itu bukan di gunungnya, tapi di bawahnya, di datarannya. Uhud menyaksikan dan nanti akan dia bersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Uhud yang membuat kaum musyrikin kewalahan. Itu apa? Karena adanya Uhud, ya, sehingga kaum musyrikin tidak mungkin bisa menyapu dari sayap kiri barakallahu fiikum untuk bisa mengepung kaum muslimin, karena itu sungguh sangat luas dan sangat tinggi, ya, perlu waktu yang sangat lama. Artinya Uhud secara tidak langsung menyelamatkan kaum muslimin. Barakallahu fiikum. 3. Uhud barakallahu fiikum memberikan informasi tentang aroma jannah, tentang aroma mau surga. Ini memotivasi para sahabat untuk segera berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Uhud itu punya peran. Ya, walaupun hari ini kita lihat dia terdiam, tapi dialah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan semua peristiwa itu barakallahu fikum. Dan dialah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan memotivasi kaum muslimin. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, Nabi alaihi wasallam pernah bersabda, kami sangat mencintai Uhud, sangat mencintai kami, dan kami pun mencintai Uhud. Ya, barakallahu fikum. Artinya dia bukan benda mati secara hisiah biasa, tapi dia punya peran dalam perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Anas bin Nadhr mengatakan demikian, bahwasanya begitu harum baunya surga di balik Uhud. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, thumma taqaddama faqatala hatta qutil. Kemudian dia terus maju bertempur barakallahu fikum sampai dia pun gugur. Dia pun menghembuskan nafas terakhir barakallahu fikum. Maka setelah perang itu selesai, fawajadu fi jasadihi bid'an wa thamanina darbatan. Setelah dicari jenazahnya, ya, pada tubuhnya ditemukan lebih dari 80 luka. Lebih daripada 80 luka. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Akal ini belum mampu untuk membayangkan bagaimana mereka itu bisa bertahan, ya, dengan luka-luka yang begitu banyak. Dengan luka yang begitu banyak masih terus berjuang, bertarung sampai titik darah penghabisan. Belum tergambar, belum bisa merasakan bagaimana itu sakitnya itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini yang tidak mampu kita bayangkan bagaimana perjuangan mereka, pengorbanan mereka, darah dan air mata mereka telah tertumpah untuk agama Allah. Barakallahu fikum. Ya, 80 luka ada di jenazahnya Anas bin Nadhr. Gak kebayang bagaimana cara bertempurnya itu. Bagaimana cara bertempurnya itu, barakallahu fikum. Artinya apa? Gak ada satu langkah pun yang membuat Anas bin Nadhr mundur. Barakallahu fikum. Mungkin ketika dia berperang, ketusuk dia dari kiri, ditahannya, dia panggil sebelah kanan, ketusuk dia dari kanan, dia tahannya, dia barakallahu fikum. Ketusuk dari atas, dari depannya, barakallahu fikum, dia tahan semuanya. Dia, pokoknya harus ketebas, harus mati orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Ketusuk, kebacok, ya, barakallahu fikum. Nah, lihat bagaimana beliau bertahan akan hal itu. Sakit, tapi rasa sakitnya rupanya mampu dikalahkan dengan aroma wangi jannah, aroma wangi surga. Nah, begitulah semangat itu. Kalau untuk Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum, sesakit apapun, barakallahu fikum, mereka bertahan, mereka bersabar agar tetap agama Allah itu lestari, agama Allah itu terus jalan, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala terus tersebar. Mereka siap jadi, kalau bahasa kita mungkin, tumbalnya. Demi apa? Demi berlangsungnya dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah,
wa barakallahu fikum min baini darbatin bisayf wa ta'natin bi'um wa ramyatin bisahmin. Ini di tubuh-tubuhnya itu, di tubuhnya Anas bin Nadhr ada tebasan pedang, ada tusukan tombak, ada lemparan panah. Barakallahu fikum, semua bersarang di tubuhnya. Jadi belum kecabut itu semuanya, tertancap di kanan, di kiri, bacok di belakang, mungkin ketusuk di perut, mungkin barakallahu fikum. Ya. Ya. Artinya apa? Jenazahnya, mayatnya tidak bisa terbaring sempurna, tertahan dengan ketusukan, barakallahu fikum, jatuh dia gini. Masya Allah. Nah, itulah yang terjadi kepada sahabat yang mulia Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu. Wa qala Anas, berkata Anas bin Malik, wa wajadnahu qad mathala bihi musyrikun. Dan Anas mendapati, kami pun mendapati kaum musyrikin telah mencincangnya. Sudah tertusuk luka di mana-mana, dicincang pula, barakallahu fikum. Nah, fama arafahu ahadun minna illa ukhtuhu bisyamata aw bi bananihi. Tidak ada seorang pun yang dari kami yang mengenalinya kecuali saudarinya. Siapa? Rubayyi bintu An-Nadhr. Yaitu dengan, ada yang mengatakan dengan tai lalatnya dia, ada juga yang mengatakan dengan ujung jari jemarinya. Berarti ini mayat sudah nggak dikenali lagi, sudah terpotong-potong sudah ini. Ya barakallahu fikum. Nah, kecuali jari jemarinya dikenali oleh saudarinya Rubayyi bin An-Nadhr. Ya, Rubayyi bintu An-Nadhr radhiyallahu taala anha. فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه في أشبهه. Maka kami yakin atau menyangka bahwa ayat ini turun mengenai dia dan orang-orang semisalnya, yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang-orang mukmin itu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qadha nahbahu. Maka di antara mereka ada yang gugur untuk menepati janjinya. Wa minhum man yantazir, dan ada di antara mereka yang menunggu-nunggu untuk terus mewujudkan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang telah menepati janji dengan gugur di medan jihad. Ada yang masih menunggu untuk mewujudkan janjinya, barakallahu, mereka masih hidup. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma baddalu tabdila, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Mereka sedikit pun tidak pernah mengubah janjinya. Sesakit apapun yang mereka rasakan, mereka sedang berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji mereka. Tidak sedikit pun mungkin mereka mengerang, aduh sakit, lah. Tidak sedikit pun mengendurkan janjinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Anas bin Nadhr radhiyallahu taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, yang berikutnya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh, beliau adalah seorang yang kakinya cacat atau pincang, punya 4 anak yang semua ikut di perang Uhud. Semua anak-anaknya dia kasihkan untuk Allah.
semua anak-anaknya, empat-empatnya laki-laki, semuanya didedikasikan hidupnya untuk agama Allah. Berangkat kamu jihad, berangkat kamu temani Rasulullah SAW. Seperti hari ini mungkin para abah wa ummahat berangkat nak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga pahala itu juga terlimpahkan kepada antum para abah wa ummah yang mendorong anak-anaknya untuk bersabar di atas thalabul ilmi dan terus mendoakan mereka agar istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Amr bin Jamuh punya 4 orang anak yang semua diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya selalu menahan ayahnya itu Amr bin Jamuh agar tidak ikut jihad, karena dia memang mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau cacat. Orang-orang yang cacat, yang lemah dari kalangan wanita, anak-anak dan orang cacat dapat uzur tidak perlu ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga beliau meminta keringanan itu dari Nabi alaihi salatu wassalam agar diizinkan ikut. Amr bin Jamuh meminta keringanan. Ya, kalau orang minta keringanan agar nggak bisa ikut jihad, ini minta keringanan agar diringankan, barakallahu agar dia bisa termasuk orang-orang yang dibolehkan ikut jihad. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa kata Amr bin Jamuh? Ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta aqtal, hatta, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu ya jika aku berperang di jalan Allah hingga aku terbunuh? A'amshi birijli hadhihi sahihatun fil jannah, apakah aku akan berjalan dengan kakiku yang sekarang dalam keadaan pincang itu menjadi sempurna, menjadi sehat, menjadi surga? Nah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, nah, tentu. Maka Amr bin Jamuh pun memohon kepada Rasulullah, wa wallahi ya Rasulullah, inni la arju an ata'a bi'arajati hadhihi fil jannah. Demi Allah ya Rasulullah, tolong ya Allah, aku benar-benar berharap bisa menginjakkan kakiku yang pincang ini di surga. Izinkan ya Rasulullah agar aku diizinkan ikut berjihad. Aku ingin sekali menginjakkan kakiku yang pincang ini di surga. Di surga. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW pun tak mampu membendung semangat itu, semangat kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu. Maka Rasul pun alaihi salatu wassalam mengizinkan beliau, dan sebagaimana janjinya, beliau pun masuk ke medan Uhud dan beliau pun wafat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang yang cacat masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cacatnya dia tidak peduli, dia ingin berjuang untuk membela agama Allah Tabaraka wa taala. Kemudian ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, Abdullah bin Jahsh juga salah satu orang yang ikut dalam perang Uhud. Maka disebutkan barakallahu fikum an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Abdullah bin Jahsh qala lahu yawma Uhud. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Abdullah bin Jahsh pernah berkata kepadanya, kepada Sa'ad pada hari Uhud, yakni di malam menjelang hari Sabtu, berarti malam Sabtu yang menjelang perang Uhud. Nah, ala ta'ti nad'u Allah Ta'ala fi nahiyah, tidakkah engkau datang bersamaku wahai Sa'ad untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat? Maksudnya, yuk Sa'ad, kita cari suatu tempat yuk untuk kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hari Uhud besok. Nah, pada Asad, maka Sa'ad pun mengingatkan, ayo. Artinya bukan di kumpulan-kumpulan orang, mencari tempat yang sepi untuk mereka berdua. Nah, kemudian saat mulai berdoa, jadi
Anggap saja di suatu tempat yang sepi, saat di sudut sana Abdullah bin Jahaz di sudut sini, tapi masih bisa mendengar suara-suara itu. Maka saat berdoa, barakallahu fikum, ya Rabbi, idza laqitul aduwwa hadan falaqini rajulan shadidan ba'suhu shadidan harabuhu. Ya Rabb, jika besok aku bertemu musuh, pertemukan aku dengan seorang laki-laki yang paling beringas, yang paling kuat, dan paling beringas serangannya. Ya barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau mengajukan, uqatilu fika wa yuqatiluni. Aku memeranginya karenamu ya Allah, dan dia memerangiku. Thumma urzuqni at-tahar alaih hatta aqtulahu wa akhudha salabahu. Kemudian anugerahkan kepadaku ya Allah kemenangan atasku hingga aku membunuhnya dan aku mengambil harta rampasan perangnya. Fa'ammana Abdullah bin Jahaz, maka Abdullah bin Jahaz amin, mengaminkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Thumma qala, kemudian giliran Abdullah bin Jahaz, giliran Abdullah bin Jahaz berdoa, beliau mengatakan, Allahumma urzuqni rajulan syadidan ba'suhu syadidan haraduhu. Ya Allah, anugerahkanlah aku besok bertemu dengan seorang laki-laki yang paling beringas, yang paling hebat. Barakallahu fikum. Uqatilu fika ya Allah wa yuqatiluni. Aku memeranginya karenamu ya Allah, dan dia memerangiku. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fayaqtuluni, lalu dia membunuhku. Ya. Thumma ya'khudhani fayajda'a anfi wa uluni. Kemudian dia memotong hidungku dan telingaku. Nah, fa'idha laqituka, nanti setelah itu ya Allah, tatkala aku berjumpa denganmu ya Allah, kulta, engkau bertanya kepadaku ya Allah, ya abdi, fima judi anfuka wa uzunuk. Wahai hambaku, mengapa hidungmu dan telingamu terpotong? Fa'akul, maka aku pun bisa menjawab, ya Allah, fika wa fi rasulika ya Allah, itu semua karenamu dan karena Rasulmu ya Allah. Perhatikan perbedaan antara doa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Jahaz. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa masih menginginkan kemenangan. Ya, barakallahu, artinya hidup selamat, mengalahkan musyrikin. Bagus. Tapi rupanya doa Abdullah bin Jahaz, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan musyrikin, dan dia juga ikut mati di medan itu. Dan dia juga berdoa mati dalam keadaan dimutilasi. Izin biarkan mereka memotong hidungku ya Allah, dan memotong telingaku ya Allah. Kenapa? Karena nanti ketika aku menghadapmu ya Allah, engkau akan bertanya, ya hambaku, kenapa hidung dan telingamu terpotong? Maka aku akan mampu menjawab, ya Allah, ini semua karenamu dan karena Rasulmu ya Allah. Artinya aku ini berjihad di jalanmu ya Allah. Fayaqulullah ta'ala, kemudian engkau mengatakan, ya Allah, sadaqta, engkau telah benar. Barakallahu. Qala Sa'ad, maka Sa'ad kaget mendengar doanya Abdullah bin Jahaz. Barakallahu. Maka Abdullah bin Jahaz mengatakan, kanat wallahi da'watu Abdullah bin Jahaz khairan min da'wati. Demi Allah, doanya Abdullah bin Jahaz lebih baik daripada doaku. Walaqad ra'aitu akhiran nahar, dan sungguh benar-benar aku melihatnya di akhir hari, atau setelah selesai perang Uhud. Barakallahu fikum. Wa inna udhunayhi wa anfahu mu'allaqatun fi khayt. Aku betul-betul melihat hidung dan telinganya tergantung dengan seutas tali. Aku betul-betul menyaksikan doa Abdullah bin Jahaz diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat, beliau mati di medan jihad, dan hidung serta telinganya tergantung
Ya, barakallahu fikum, mungkin di sebuah tombak yang tertancap tergantung hidup dan telinga beliau. Masya Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Masih begitu banyak kisah-kisah para sahabat yang wafat ataupun yang gugur di medan Uhud, barakallahu fikum, dengan persaksian mereka dalam riwayat-riwayat yang sahih. Nah, yang mungkin tidak sempat kita bacakan semuanya. Ya, sebagai penutup, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita tutup dengan kisah Mus'ab bin Umair yang tadi sempat kita ceritakan di awal. Siapa Mus'ab bin Umair? Beliau ini seorang pemuda yang hidupnya sebelum Islam itu mewah, kaya raya. Ya, beliau ini anak manja. Beliau ini barakallahu fikum, na'am, rambutnya selalu rapi, bajunya selalu wangi, ya. Selalu kalau beliau lewat, ya, di jalan-jalan kota Mekah, oh, harumnya semerbak. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah, beliau ini sepatunya atau sendalnya itu impor dari Yaman, Hadramaut. Ya. Artinya ini orang yang masya Allah, ya, barakallahu fikum. Nah, tapi ketika Islam menyentuh hatinya, beliau tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan beliau tidak mau dunia, bukan. Tapi beliau tinggalkan itu karena apabila beliau masih di situ, beliau tidak mewujudkan konsekuensi kejujuran iman dan takwa beliau kepada Allah. Sehingga berubahlah kehidupan beliau. Yang tadinya beliau seorang yang kaya raya, barakallahu fikum, akhirnya rambut beliau sudah tidak kelimis lagi, acak-acakan. Ya, artinya kusut, ya, barakallahu fikum. Kemudian kulit beliau yang tadinya mulus mulai bersisik seperti ular, sering ganti kulit seperti ular, gatal-gatal. Ya, barakallahu fikum. Kemudian sering jalan nyeker. Ya, misalnya tidak pakai sendal, pakai sepatu. Pecah-pecah kaki beliau. Baju beliau yang dulunya rapi, perlente, barakallahu fikum, kini harus banyak tambalan. Nah, sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasallam melihat ketika berjalan, Rasul alaihi salatu wasallam meneteskan air mata. Luar biasa seorang apabila hidayah itu sudah masuk dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Dia tidak pernah merasa menyesal akan apa yang pernah dia korbankan dulu, kenikmatan hidup yang dulu. Mus'ab bin Umair tidak pernah ngeluh, tidak pernah mengeluh. Bahkan setelah dia masuk Islam, meninggalkan kekayaannya dulu, bahkan matinya pun, wafatnya pun, beliau dalam keadaan susah, sulit. Yaitu, tidak ada satu kain kafan pun yang mencocoki beliau. Apabila ditutup wajahnya, kelihatan kakinya. Tutup kakinya, kelihatan wajahnya. Akhirnya, beliau terus dalam keadaan miskin, fakir, sampai akhir hayat beliau. Oleh karena itu Abdurrahman bin Auf pernah mengenang beliau, barakallahu fikum. Ketika itu beliau disajikan makanan berbuka puasa, sedang menanti waktu berbuka puasa, maka ketika melihat makanan begitu enak itu, Abdurrahman bin Auf mengingat sahabatnya Mus'ab. Beliau mengingat sahabatnya Mus'ab bin Umair karena ketika berperang berjihad selalu berada di samping beliau. Dan beliaulah yang menarik kafannya, tutup kepalanya, lihat kakinya, tutup lagi kakinya, lihat kepalanya. Padahal Abdurrahman bin Auf, beliau seorang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, kenal dengan keluarga besar Mus'ab bin Umair. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka ketika disajikan makanan hidangan berbuka puasa, sambil menunggu waktu berbuka puasa, beliau mengenang Mus'ab bin Umair. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, kurang lebihnya, sungguh Mus'ab bin Umair lebih baik daripada diriku. Dia orang yang lebih baik daripada diriku. Bahkan sampai akhir hidupnya pun, dia tidak pernah merasakan nikmatnya dunia. Dia tidak pernah merasakan nikmatnya dunia semenjak dia berislam. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan,
Aku takut, aku khawatir kenikmatan, kenyamanan yang hari ini datang kepadaku itu adalah sebagai bentuk disegerakannya balasan-balasan setiap kebaikan yang aku lakukan di dunia, sehingga nanti habis balasan itu di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku tidak punya balasan lagi nanti di akhirat. Begitu enaknya Mus'ab bin Umair, begitu nikmatnya Mus'ab bin Umair. Sedikit pun Allah tidak membalas kenikmatan dunia kepada Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah persiapkan balasan yang terindah dan kekal abadi selama-lamanya di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hari ini yang kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita kufur. Munculkan rasa takut, siapa tahu ini adalah balasan kita yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada lagi balasan kita nanti di akhirat. Tidak ada lagi penghapusan dosa kita nanti di akhirat, karena sudah dibalas semua ketika di dunia. Kita diberi kenikmatan, diberi kenyamanan, diberi keenakan. Mungkin bisa jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang kafir, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang kafir, kebaikan-kebaikan mereka Allah segerakan di dunia. Mereka terkenal, mereka populer, mereka mendapatkan uang ini dan itu. Memang Allah segerakan di dunia, tapi Allah tidak berikan itu di akhirat. Kita khawatir kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu bentuk penyegeraan balasan kepada kita, sehingga kosong itu balasan itu di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, apa yang telah kita lakukan hari ini, semangat kita, usaha kita, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga masih memberikan balasan itu di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan balasan itu tetap berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga di surga kelak kita kenang hari ini, barakallahu fikum. Semoga di surga kelak kita kenang perjuangan kita. Semoga kita mengenang ini semua, barakallahu fikum, nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan kita, pengorbanan kita, darah dan air mata kita yang pernah kita tumpahkan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kelak kita kenang itu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-afu minkum ma'al al-italah. Mohon maaf atas berpanjang-panjang dalam penyampaian. Inilah sesi terakhir dari kami, barakallahu fikum. Kami mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari ini mempertemukan kita di rumahnya yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.